Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 691. Kamu tidak punya muka. Yuzuka Anke dipukul oleh telapak tangan yang berbentuk cahaya dan bayangan yang terlihat. Lalu dia segera terbang ke depan dan langsung terbang ke udara. Kemudian, dia jatuh dari udara ke bawah dan darah menyembur keluar. Ketika dia jatuh ke bawah, dia hanya merasakan tenggorokannya tercekat, sedangkan Qinlang sudah mendekati tubuhnya seperti iblis. Xiang Yayue melihat adegan ini dengan bengong sampai mulutnya tidak bisa dibuka. Dia merasa kebingungan. Pistol di tangannya bagaikan tongkat api, yang sama sekali tidak menimbulkan efek apapun. Dia merasa sangat takut. Saat ini, dia menarik perhatian dari orang lain ke sisinya sendiri. Qinlang menatap Yuzuka Anke dan berkata, "Yuzuka, kamu sudah kalah." Kata-kata ini sangat berbobot. Nafas Yuzuka Anke merasa sedikit sesak. Dia merasakan tekanan dan keputusasaan yang belum pernah ada sebelumnya. Dia telah memperkirakan kekuatan Qinlang sejak awal dan telah menggunakan elit yang paling terbaik dan dirinya sendiri yang terbaik, tetapi itu masih tidak berhasil. Jauh lebih dari kata cukup untuk memperkirakannya, sehingga dia mengekspos dirinya sendiri untuk diejek dan hendak menghadapi kematian. Takutnya hanya ada para dewa yang bisa mengalahkan keterampilan Qinlang. Ini adalah perkiraan Yuzuka untuk saat ini, karena sama sekali tidak masalah bagi Qinlang untuk menggantungnya dan mempermalukannya sebanyak mungkin dengan satu tangannya saja. Malu, sungguh malu sekali. Ini membuat wajah Yuzuka Anke memerah. Tangan Qinlang mengendur di antara tenggorokannya. Lalu Yuzuka Anke berkata, "Aku adalah prajurit baru di Tokyo. Aku tidak akan memohon pengampunan darimu. Bunuhlah aku jika kamu berani. Kami akan membalas dendam padamu." Yuzuka Anke berpura-pura dengan gaya Tokyo. Sebenarnya, dia telah mengakui bahwa dirinya sendiri tidak bisa mengalahkannya. Dia hanya menyatakan sikapnya yang ingin membunuhnya, tetapi sikap ini terlihat sedikit konyol. Qinlang tertawa, baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu." Saat ini, Xiang Yayue merasa bahwa masalahnya sudah berakhir. Kemudian, dia akhirnya bisa mengambil ponselnya. Lalu dia terus-menerus menelepon dengan gemetar. "Hentikan! Cepat hentikan!" Saat ini, terdengar suara raungan yang agung di sisi aula berkabung. Belasan elit pria dan wanita dari Tokyo keluar sambil membawa pedang samurai dan melangkah ke paling depan. Seorang pria tua kekar yang mengenakan pakaian kimono berjalan kemari, tanpa ada sedikit pun ekspresi di wajahnya, hanya saja auranya terasa sedikit berat. Xiao Feng membuka tangannya yang halus, lalu dia memegang pedang hitam di tangannya dengan lebih erat. "Ayah, Tuan Yuzuka." Yuzuka Anke dan Xiang Yayue memanggil pria tua itu secara bersamaan dan menatap Yuzuka Luye dengan pandangan yang kehausan, tetapi pada dasarnya mereka juga tidak memiliki terlalu banyak harapan, karena Qinlang benar-benar berbeda, benar-benar sangat berbeda. Dokter peraih medali emas, ahli racun dan master. Adapun tentang master di tingkat manakah, tidak ada orang yang tahu. Mereka hanya tahu bahwa tidak ada orang yang bisa bertahan hidup setelah bertarung untuk melawan Yuzuka Luye. Yuzuka Anke dan Xiang Yayue merasa bahwa hanya ada Yuzuka Luye yang dapat memberikan sebuah ancaman kepada Qinlang. Hanya saja mereka masih tidak yakin apakah ancaman itu kuat atau tidak. Keputusasaan yang merasuki lawan Qinlang di depannya. Yuzuka Luye tidak peduli pada teriakan dari yang lainnya. Dia hanya menatap Qinlang dengan pandangan yang tajam. Dia akhirnya telah melihat musuh dari keluarga Yuzuka dari jarak yang terdekat dan juga melihat musuh dari rumah sakit terlarang. Tetapi dia juga tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk marah, karena kemarahan itu tidak berguna dan hanya bisa melukai kekuatannya sendiri. Yuzuka Anke diangkat oleh Qinlang seperti anjing mati, yang akan mati di kapan saja. Ketika Qinlang saling bertatapan satu sama lain dengan Yuzuka Luye, hati Yuzuka Luye merasa sedikit terguncang. Tatapan itu adalah tatapan yang mendominasi. Tidak hanya tidak memiliki sedikit pun rasa takut,
Tetapi itu sangat mengejutkan orang dan membuat orang merasa tidak tenang. Yuzuka Luye merasa sangat terkejut bahwa dirinya sendiri akan memiliki emosi yang seperti itu di dalam hatinya. Dia berjalan, mendekati Qinlang dan berdiri diam. Anak muda, lepaskan Yuzuka Anke. Aku sudah tahu tentang kejadian Yuzuka Zaki. Selanjutnya, aku akan memeriksanya dengan cermat. Jika kamu benar-benar tidak bersalah, keluarga Yuzuka tidak akan membalas dendam padamu dan pihak kepolisian juga tidak akan menangkapmu. Sambil berkata demikian, Yuzuka Luye mendongak dengan bangga. Aku adalah Yuzuka Luye. Kata-kataku adalah hukum di keluarga Yuzuka. Berilah aku sedikit muka. Lepaskanlah Yuzuka Anke. Suara Yuzuka Luye terdengar sedikit serak dan rendah, seperti auman binatang buas. Memang benar bahwa buah jatuh tak jauh dari pohonnya dan mereka berdua memiliki banyak kesamaan. Memberimu muka. Qinlang mengangkat alis matanya dan menggerakkan sedikit tangannya, kemudian leher Yuzuka Anke langsung patah. Kamu tidak punya muka di tempatku sini. Suara Qinlang terdengar santai dan acuh tak acuh. Ketika Yuzuka Anke jatuh, darah menyembur keluar dari mulutnya. Sepertinya ada sejenis aura lembut yang melindungi Qinlang di sekitarnya, tetapi Qinlang sama sekali tidak terkontaminasi. Meskipun pakaiannya terlihat biasa saja, tetapi itu terlihat sangat bersih di bawah cahaya lampu, yang membuat orang-orang merasa takjub. Darah Yuzuka Anke seterang batu akik di bawah cahaya lampu aula berkabung. Hanya saja Yuzuka Anke ditakdirkan untuk tidak bisa melihat keindahan yang pedih itu. Dia tidak ingin mati, tetapi tanda kehidupannya sudah menghilang. Dia sudah menebak awalnya dan prosesnya, tetapi dia tidak menebak akhirnya. Dia adalah pewaris keluarga Yuzuka, tulang punggung rumah sakit terlarang, bahkan juga memiliki identitas utusan negara matahari. Menurut Yuzuka Anke, semuanya itu adalah medali penangguhan hukuman. Tidak peduli kejahatan atau dosa apa yang dia lakukan, akhirnya tidak akan menjadi kematian. Lagi pula, ayahnya yang begitu agung dan bijaksana juga datang ke tempat kejadian. Kematian terlalu jauh darinya, tetapi mentalitas Yuzuka Anke yang akan beruntung tidak bertahan lama. Karena dia tidak menyangka bahwa Qinlang mematahkan lehernya tanpa rasa takut, dia mati dengan tidak puas. Tuan Yuzuka Anke. Ketika Yuzuka Anke jatuh ke tanah, semua orang di tempat juga kembali respons dan berteriak dengan keras. Mata Yuzuka Luye menjadi merah. Anke. Yuzuka Anke adalah kandidat yang populer untuk pemimpin rumah sakit terlarang. Kali ini, Yuzuka Luye datang ke Tiongkok tidak hanya untuk membalas dendam putranya sendiri, tetapi juga ingin mendapatkan modal di Tiongkok dan mendapatkan status dan fondasi yang kokoh di rumah sakit terlarang untuk dirinya sendiri. Tiongkok yang sekarang sudah berbeda dan seluruh dunia ingin mengembangkan kekuatannya sendiri di Tiongkok. Rumah sakit terlarang juga tak terkecuali. Yuzuka Luye percaya bahwa selama dirinya sendiri bergerak, kemenangannya di Tiongkok akan memberi pembalasan yang sangat besar untuk dirinya sendiri. Sekarang kedua putranya sudah terbunuh dan Yuzuka Luye sudah melupakan ketenaran dan kekayaan apapun dalam waktu sekejap. Ada suara raungan dari otaknya, bahkan dia yang telah melewati berbagai bencana, emosinya masih di luar kendali. Dirinya sendiri telah mengungkapkan identitasnya, tetapi Qinlang sama sekali tidak menghargainya dan langsung membunuh Yuzuka Anke tepat di depannya. Kemarahan itu, keterkejutan itu dan kesedihan yang tak tertahankan itu datang begitu bergejolak, sehingga amarahnya memenuhi seluruh tubuhnya yang sudah melewati perjalanan panjang di dunia. Lebih dari belasan orang Tokyo juga meraung liar, yang membuat suasana di tempat menjadi kacau lagi. Xiao Feng sama sekali tidak takut. Lalu dia menghunus pedangnya dan berdiri di depan Qinlang untuk melindungi Qinlang, sedangkan Xiang Yayue malah menjadi ketakutan dan langsung mundur ke aula berkabung. Dia khawatir bahwa pertarungan yang berdarah ini akan terus berlanjut padanya. Bab 692. Raungan binatang. Semua bawahan Xiang Yayue tidak berani mengangkat pistol dan kemudian membidik ke arah Qinlang. Orang gila. Dia adalah orang gila yang luar biasa. Gumam Xiang Yayue dengan sangat ketakutan. Dasar orang idiot, kamu telah membunuh putraku,
Aku ingin kamu membayar nyawanya, ingin kamu membayar nyawanya. Yuzuka Luye menjadi gila dan meraung keras. Sambil berkata demikian, Yuzuka Luye langsung meraih pedang samurai dan bergegas menuju Qin Lang. Sungguh melebih-lebihi kemampuan. Mempermalukan diri sendiri, aku sedang mengatakan rumah sakit terlarang kalian. Yuzuka Luye, kamu bahkan tidak tahu dendam. Di antara aku dan rumah sakit terlarang bukan. Oh, orang Tokyo benar-benar aneh. Aneh. Qin Lang menggelengkan kepalanya, dan mengangkat pedang di tangannya. Ada sejenis rasa ingin tahu di dalam suaranya. Kalian semua menggunakan pedang, kalau begitu aku juga ingin menggunakannya. Ketika Qin Lang bertarung dengan Tihu di rumah sakit pada terakhir kalinya, dia menggunakan ilmu pedang dari istana Yao Yue. Saat itu hanyalah pisau buah dan dia sudah menang. Ketika dia mengambil pedang asli sekarang, dia menunjukkan senyuman di wajahnya dan menggetarkan pedang di tangannya. Apa yang kamu katakan? Dendam. Yuzuka Luye meraung, dendam kita masih belum terselesaikan, idiot. Orang tua gila. Aku adalah Qin Lang. Pernahkah kamu mendengar namaku? Gunakan otakmu untuk memikirkannya dengan baik. Qin Lang mengambil pedang samurai dan mengguncangnya. Sebenarnya, pedang samurai awalnya berasal dari dinasti Tang, sehingga ketika pencatatan kitab racikan obat, senjata ini juga pernah disebutkan, hanya saja bentuk dan strukturnya jelas sudah tidak persis sama dengan pedang Tokyo saat ini, Qin Lang. Jika kamu dibakar sampai menjadi abu, aku bahkan juga mengenalimu, Qin Lang, aku sudah mengingatmu. Sambil berkata demikian, Yuzuka Luye mengangkat pedang samurai. Baiklah, jika kamu masih bersikeras dan tidak senang, aku akan memberimu kesempatan untuk balas dendam, ayolah. Qin Lang menggerakkan jari tangan kirinya ke arah Yuzuka Luye dan wajahnya penuh dengan kesan acuh tak acuh. Bagus. Kita bertarung antara hidup dan mati, bukan menang dan kalah, pergi mati sana. Yuzuka Luye mengertakkan giginya. Kemudian semburan udara yang kuat dan tak terlihat menyembur keluar secara tiba-tiba dan menyebar ke sekeliling. Aku adalah master di komunitas pedang. Mungkinkah aku masih takut padamu? Oh, Master. Aku suka membunuh Master. Tetapi Master juga terbagi menjadi beberapa tingkat. Takutnya kamu hanyalah Master bawahan, itu saja. Apa itu Master komunitas pedang? Tunjukkanlah padaku sekarang. Qin Lang tertawa. Qin Lang telah membunuh kedua putranya dan juga menyiksa putrinya sampai setengah mati. Jika mengatakannya lebih jauh lagi, pemimpin dari rumah sakit terlarang juga dibunuh oleh Qin Lang sampai mati. Hanya saja rumah sakit terlarang merahasiakan penyebab kematian Koizumi Takemasa. Dengan dendam yang begitu besar, Qin Lang sama sekali tidak merasa keberatan untuk memberikan sebuah pelajaran yang mendalam kepada rumah sakit terlarang. Lebih baik untuk melenyapkan mereka sepenuhnya, agar mereka menjadi ketakutan saat mendengar nama Qin Lang. Oke, aku tidak akan selesai bersamamu malam ini. Yuzuka Luye meraung gedengan keras. Lalu tiba-tiba tangan kirinya diulurkan dan puluhan jarum perak terbang keluar. Dia adalah ahli racun, tentu saja dia menggunakan racun terlebih dahulu. Qin Lang melambaikan tangannya dan jarum perak itu menyebar dan menusuk ke arah pohon tua. Tiba-tiba, pohon itu terbakar dan memancarkan semburan cahaya. Dapat dibayangkan apa akibatnya jika jarum perak itu mengenai tubuh manusia. Tetapi wajah Qin Lang tidak hanya tidak terlihat takut saja, melainkan dia menunjukkan sedikit kesan menghina. Kamu adalah sosok tokoh besar di rumah sakit terlarang, tetapi metodemu begitu murahan. Aku sangat meremehkanmu, tetapi juga tidak heran bahwa kamu menggunakan racun. Jika ingin mengatakan tentang racun, orang Tiongkok kami adalah nenek moyangmu, Yuzuka Luye meraung lagi. Dia memanfaatkan kesempatan ini dan ada belasan jarum perak lagi yang keluar dari tangannya. Kali ini, dia tidak menusuk Qin Lang, tetapi dia langsung menusuk ke tubuhnya sendiri. Setelah itu, tulang-tulang di dalam tubuh Yuzuka Luye mengeluarkan suara. Kemudian, tubuh Yuzuka Luye mulai membesar satu persatu dan terlihat jelas dengan mata telanjang.
Pada akhirnya, dia berubah menjadi seorang raksasa. Tangan, kaki, bahu dan lingkar pinggangnya sudah tidak lagi sama dengan sebelumnya. Hampir semuanya itu adalah transformasi ajaib. Prajurit Tokyo mulai bersorak dan tatapan mereka penuh dengan kehausan dan pemujaan. Mereka berharap bahwa Yuzuka Luye bisa membantu orang-orang Tokyo untuk memenangkan kemuliaan dari rumah sakit terlarang dan tidak digertak oleh Qin Lang. Aura paksaan ini menekan Qin Lang. Tubuh Qin Lang tampaknya jauh lebih kecil dari Yuzuka Luye. Keterampilan medis, hormon. Jika kamu menggunakan hormon pada tubuhmu sendiri, itu hanya bisa membuatmu mati lebih cepat. Jangan menakuti orang lagi, anjing tua. Suara Qin Lang masih terdengar tenang. Setiap kalimatnya membuat Yuzuka Luye si binatang buas itu menjadi marah, namun Qin Lang juga memang tidak menyangka bahwa Yuzuka Luye akan melakukan trik yang seperti itu, yaitu menerapkan farmakologi tertentu dari pengobatan teknik pengobatan kampo ke dalam tubuhnya. Setelah cairan di dalam jarum perak mengalir masuk ke dalam tubuh, cairan itu akan menyatu dengan darah dan menyebabkan sebuah pembelahan yang sangat besar, sehingga Yuzuka Luye berubah menjadi seperti sekarang ini. Qin Lang sama sekali tidak suka untuk menggunakan metode ini. Dia pikir bahwa itu adalah sejenis metode yang liar. Bukannya Yuzuka Luye mengaku dirinya sendiri dari komunitas pedang, bagaimana bisa seperti ini? Tentu saja, meskipun metodenya liar, tetapi efeknya pasti ada. Kekuatannya terus meningkat dan tekanan psikologis pada orang. Orang juga tidak bisa diabaikan. Hanya saja Qin Lang mengira bahwa pengobatan teknik, pengobatan kampo seharusnya tidak melahirkan pelaku jahat, sehingga dia tiba-tiba berkata bahwa itu adalah penggunaan hormon dari pengobatan barat. Bunuh. Dalam waktu sekejap, Yuzuka Luye bergegas menuju Qin Lang. Pedang samurai di tangan Yuzuka Luye seperti mainan yang sangat kecil. Di belakang raksasa itu adalah prajurit Tokyo yang berteriak. Mereka suka berteriak di dalam pertarungan. Qin Lang juga sudah terbiasa dengan auman dari binatang liar itu. Itu sama sekali tidak berguna, bahkan juga menyia-nyiakan tenaga. Momentum di tempat melonjak lagi. Saat ini, Xiang Yayue ingin melarikan diri, tetapi jalan keluarnya sudah terhalang, sehingga dia hanya bisa terus menelepon keluar untuk meminta bantuan. Tidak ada seni bela diri yang tak terkalahkan dan kecepatan yang tercepat adalah satu-satunya cara untuk sukses dalam waktu yang lama. Kekuatan pedang Yuzuka Luye melintas, bahkan bentuk dari pedangnya pun tidak bisa dilihat dengan cepat. Hanya ada sebilah cahaya yang sudah tiba di depan Qin Lang. Qin Lang menyimpan energi sejatinya, lalu dia mengangkat pedangnya dan menangkis serangan Yuzuka Luye yang cepat. Kedua pedang itu saling terbentur satu sama lain. Dengan suara benturan pedang yang menusuk telinga, mereka berdua merasa sedikit terkejut. Bahkan Yuzuka Luye pun berseru, karena kekuatan satu sama lain sangat besar, tetapi Qin Lang hanya sedikit gemetar. Sedangkan Yuzuka Luye juga hanya mundur setengah langkah tanpa bergerak. Ekspresi di wajah Qin Lang tidak berubah. Sedangkan ekspresi di wajah Yuzuka Luye berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa dirinya sendiri yang memiliki kekuatan yang begitu besar tidak bisa mengalahkan Qin Lang yang kecil. Kekuatannya yang tadi itu bagaikan belasan truk besar yang menabrak Qin Lang, tetapi Qin Lang masih baik-baik saja. Qin Lang sedikit mengangguk. Bagus, kamu bilang bahwa kamu adalah master. Itu juga bukan tidak masuk akal. Qin Lang pada dasarnya tidak pernah memuji siapapun, bahkan jika itu adalah Koizumi Takemasa, dia juga tidak memberikan sedikit pun kata pujian. Jika Yuzuka Luye bisa dipuji oleh Qin Lang seperti ini, evaluasinya sudah cukup tinggi, tetapi itu terdengar seperti sindiran bagi Yuzuka Luye. Jika dirinya sendiri mundur setengah langkah, maka sudah bisa dilihat siapa yang menang dan kalah. Ketika mengatakan ini, Qin Lang melihat pedang samurai di tangannya sendiri. Pedang itu berdentang, lalu mulai patah dan hanya tersisa setengahnya. Kualitasnya tidak bagus, reputasi dari pedang samurai juga hanya itu saja. Qin Lang menghela nafas dan berkata, aku bisa menangkismu, tetapi pedang samurai kalian malah memberontak dan bunuh diri. Sebenarnya,
Baik Yuzuka Luye ataupun Qin Lang, mereka tahu di dalam hati mereka bahwa Qin Lang baru saja menurunkan kekuatan Yuzuka Luye pada pedang samurai, sedangkan pedang samurai itu tidak bisa menahannya dan langsung patah. Kekuatan dari Yuzuka Luye dapat dilihat. Bab 693. Komunitas pedang hanya itu saja. Sepertinya efek dari jarum perak itu sangat besar. Sudut mulut Qin Lang sedikit bergerak, sebaliknya, niat Qin Lang yang ingin bertarung menjadi lebih kuat. Dia menyerangnya terlebih dahulu. Pedang yang setengah itu melintas di udara. Cahaya pedangnya menjadi lebih terang dan pisau itu diterbangkan ke atas langit. Dang! Saat ini, Yuzuka Luye sama sekali tidak takut. Dia malah bergegas ke depan sambil membawa pedang, tidak ada satupun dari keduanya yang menang. Mereka semua mundur ke belakang, lalu Qin Lang mengambil pedangnya dan menebasnya lebih dari 20 kali ke udara. Pedang itu tajam dan memotong jejak satu persatu, setelah interpretasi dari Qin Lang tentang ilmu pedang yang tercatat dalam kitab racikan obat, bahkan Yuzuka Luye yang dikenal sebagai master dari komunitas pedang pun diam-diam terkejut, ilmu pedang apa-apaan ini? Yuzuka Luye tahan untuk bertanya demikian, tetapi dia sama sekali tidak melambat. Hampir setiap pedang darinya bisa menutupi cahaya pedang dari Qin Lang dengan cepat. Suara benturan pedang yang patah dan pedang samurai di langit malam terdengar jelas dan jernih setelah Qin Lang menebas pedangnya. Sebanyak 18 kali, tangan kanan Yuzuka Luye menjadi gemetar dan menyerangnya balik. Setelah Yuzuka Luye menyerangnya, seluruh udaranya tampaknya bergetar dan sangat mendominasi. Dang! Qin Lang mengangkat pedangnya untuk menangkisnya. Kengerian dari pedang ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Menurut Qin Lang, hanya tersisa ketajaman dari pedang samurai ini tidak hanya mengguncang langit malam saja, tetapi juga menggetarkan hati Qin Lang. Kekuatan yang mengerikan itu ditanamkan ke lubuk hati Qin Lang. Xiang Yayue tanpa sadar mundur lagi. Dan dengan suara yang keras, tubuh Qin Lang gemetar. Pedangnya dibelah oleh pedang samurai Yuzuka Luye. Kekuatan brutal mengalir masuk dan menghantam tubuh Qin Lang. Langkah kaki Qin Lang menjadi kosong dan seluruh tubuhnya terbang mundur ke belakang. 5 atau 6 meter kemudian, Qin Lang memutarkan tubuhnya, lalu kedua kakinya jatuh ke tanah dan berhenti. Energi dan darah bergulir, pisau yang setengah itu dibelah sampai retak lagi. Kekuatan alam lokal. Kesan kaget melintas di wajah Qin Lang. Yuzuka, apakah kamu menggunakan jarum perak untuk menerobos alam secara paksa? Tampaknya kamu benar-benar membenciku, atau tidak kamu juga tidak akan mencari mati seperti ini. Jika menerobos alam secara paksa, maka tidak peduli apakah dia hidup atau mati, dia akan menjadi orang yang cacat. Luka ringan adalah organ dalam tubuh terluka dan tidak bisa lagi bertarung bela diri. Luka berat adalah otot dan pembuluh darah di seluruh tubuhnya menjadi pecah dan langsung mati di tempat. Selama bisa membunuhmu, tidak masalah jika aku mati. Yuzuka Luye meraung dengan ekspresi dingin. Dia bergegas menyerang Qin Lang lagi tanpa belas kasihan, kemudian, dia membanting pedangnya lagi. Siu, ketika ujung pedang masih belum tiba, niat membunuhnya sudah sangat kuat. Bunuh. Tatapan Qin Lang menjadi dingin. Kedua tangannya memegang pedang yang patah dan menggambar busur lengkungan yang sempurna. Dan dengan suara yang lantang, kedua pedang saling berbenturan satu sama lain. Dengan keras, Yuzuka Luye dan Qin Lang mundur 5 atau 6 langkah ke belakang. Rerumputan di tanah benar-benar berantakan, bahkan juga ada beberapa batu yang sudah retak. Niat membunuh Yuzuka Luye benar-benar kuat. Dia bahkan tidak terengah-engah, lalu dia mengangkat pedang samurainya lagi dan membantingnya. Cepat dan kejam, saat ini, Qin Lang merasa penglihatannya menjadi kendur. Dia hendak ingin mundur, tetapi dia tiba-tiba merasakan pusing di kepalanya dan kesadarannya menjadi stagnan. Ketika dia kembali sadar lagi, pedang samurai itu sudah tiba di depannya. Qin Lang hanya bisa mengangkat senjatanya dan menangkisnya ke atas dengan tergesa-gesa. Dan pedang samurai jatuh dan kedua pedang saling berbenturan satu sama lain. Suara yang keras dan jernih menyebar ke
Sekitarnya dan langit penuh dengan embusan rumput yang berterbangan, suara dengusan yang teredam keluar dari mulut Qinlang. Xiang Yayue dan lainnya melihat bahwa Qinlang sudah terkena oleh pedang dan seluruh tubuhnya juga terbang mundur keluar. Meskipun Qinlang sebelumnya sudah memiliki persiapan mental atas kekuatan Yuzuka Luye, tetapi dia masih tidak menyangka bahwa Yuzuka Luye bisa menyerangnya seperti ini. Serangan ini benar-benar terlalu cepat dan mendominasi. Apalagi Qinlang juga menemukan bahwa pedang samurainya Yuzuka Luye sudah berlumuran racun dan membuat dirinya sendiri diracuni oleh beberapa kali benturan. Orang tua, kamu benar-benar melakukan segala metode. Qinlang mengeluarkan pil detoksifikasi dan menelannya, demi memperlambat lukanya sendiri yang kambuh. Bunuh. Yuzuka Luye menyerang lagi. Qinlang menggetarkan tangan kanannya dan mengambil pedang lagi untuk melindungi dirinya sendiri. Siu siu siu. Yuzuka Luye menebas pedangnya sebanyak 36 kali dalam satu tarikan nafas. Dengan postur tragis yang kuat, Qinlang menangkis serangan dari pedang samurai itu. Hanya saja sela di antara jari jempol dan telunjuk Qinlang terasa sakit setiap kali berbenturan. Sedangkan energi dan darahnya juga bergulir, Yuzuka Luye menebas pedangnya sebanyak 36 kali lagi. Dia ingin bertarung mati-matian dengan Qinlang. Ekspresi di wajah Qinlang menjadi lebih serius. Yuzuka Luye ini benar-benar semangat. Diperkirakan bahwa kekuatan dari satu tinjunya bisa memukul beberapa ekor sapi sampai mati. Hanya saja Qinlang juga segera menemukan petunjuk dan mata Yuzuka Luye juga memiliki kesan cemas. Petunjuk serangan jangka pendek setelah seratusan kali tebasan pedang. Qinlang menemukan bahwa tekanannya sendiri sudah mulai berkurang. Kekuatan Yuzuka Luye mulai berkurang. Hati Qinlang menjadi tergerak. Yuzuka Luye, metodemu bagus, tetapi sayangnya bahwa kamu menerobos alam secara paksa. Apalagi kondisi tubuhmu lemah dan tidak bisa bertahan lama. Aku telah merasakan bahwa nafasmu menjadi kacau dan kekuatanmu juga mulai berkurang. Kilatan cahaya melintas di mata Qinlang, paling banyak setelah 20 kali tebasan pedang. Kamu akan sekarat. Tatapan Yuzuka Luye menjadi dingin. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, tetapi tidak peduli seberapa lemahnya aku, itu juga cukup bagiku untuk membunuhmu. Qinlang tersenyum cerah dan tidak lagi menghalangi serangan Yuzuka Luye, melainkan dia menggunakan langkah kaki sesuai arah angin untuk menghindarinya. Setelah tebasan pedang sebanyak 16 kali, serangan Yuzuka Luye menjadi kosong, ekspresi di wajahnya menjadi lebih suram dan dahinya juga berkeringat. Ketika Yuzuka Luye menebas pedangnya lagi, tubuhnya sudah sedikit gemetar. Qinlang mengayunkan pedangnya yang setengah dan menebasnya ke arah Yuzuka Luye, melintas seketika. Ekspresi di wajah Yuzuka Luye berubah drastis. Dia yang merasakan kekuatan Qinlang, berteriak dengan marah dan kemudian mengayunkan pedang samurainya untuk menangkis serangan Qinlang. Dang! Pedang Qinlang menembus cahaya pedang dengan momentum yang luar biasa, dengan suara, bang, cahaya pedang meledak dalam waktu sekejap. Itu sama sekali tidak bisa menangkal daya tembus pedang yang patah. Momentum dari pedang yang setengah itu tidak berkurang dan langsung menusuk dada Yuzuka Luye. Pedang ini diayunkan dengan niat membunuh yang sangat kuat, seolah-olah jika gagal mencapai tujuannya, dia akan bersumpah untuk tidak menyerah. Ekspresi di wajah Yuzuka Luye menjadi lebih jelek lagi. Dia telah merasakan aura dari kematian dan tanpa sadar mengayunkan pedang samurainya. Pada saat yang bersamaan, dia mundur ke belakang, tetapi kekuatan yang mematikan dalam gerakan Qinlang ini benar-benar di luar dugaan Yuzuka Luye. Meskipun Yuzuka Luye menggunakan pedang samurainya untuk menangkal pedang yang setengah itu, tetapi seluruh tubuhnya juga mundur ke belakang secepat mungkin. Xiao Feng, pedang! Teriak Qinlang. Kemudian, Qinlang bergegas ke depan. Tangan kirinya menerima pedang hitam dengan pelan, lalu pedang hitam itu diayunkan dengan keras. Tidak hati Yuzuka Luye menjadi bergetar, lalu dia meraung dengan marah.
Seluruh kekuatan di seluruh tubuhnya menekannya dan mencoba yang terbaik untuk melompat mundur ke belakang. Hanya saja ketika dia baru saja mundur, pedang hitam itu telah menghunus dadanya. Darah bersemburan keluar, beberapa jarum perak juga jatuh. Pavel, dengan suara yang tajam, tubuh Yuzuka Luye yang jatuh ke tanah menjadi gemetar. Seluruh tubuhnya seperti balon yang pecah dan perlahan kembali ke kondisi semula, hanya saja dia terlihat lebih mengalami perubahan hidup, lebih kuyu dan lebih menua. Jelas bahwa pertarungan tadinya telah menghabiskan banyak vitalitasnya. Yuzuka Luye tidak berteriak ataupun berjuang. Dia hanya bersandar di pilar sambil menutupi lukanya. Dia sudah hampir akan mati. Hasil dari pertarungan ini sudah jelas dan nyawanya telah dikendalikan oleh Qin Lang. Ketika melihat adegan ini, banyak orang Tokyo merasa sangat sedih, seolah-olah dukungan psikologis mereka telah dikebiri oleh orang lain. Tatapan mereka semua tertuju pada Qin Lang, seolah-olah ada satu matahari yang lebih cerah lagi terbit di bawah matahari terbenam yang besar. Puluhan pria dan wanita Tokyo yang tersisa merasa sangat sedih. Xiang Yayue juga tercengang. Dia sama sekali tidak pernah menyangka bahwa Qin Lang bisa mengalahkan Yuzuka Luye. Lindungi Tuan Yuzuka. Bab 694. Sudah bunuh sampai habis. Belum orang-orang Tokyo menjadi tercengang. Dan kemudian melindungi Yuzuka Luye dengan tergesa-gesa. Kamu juga sudah kalah. Qin Lang tidak peduli pada pisau ataupun senjata dari orang Tokyo. Dia hanya menatap Yuzuka Luye sambil tersenyum. Seperti yang kukatakan sebelumnya, keluarga Yuzuka harus rapi. Yuzuka Luye tidak bisa sembarang bergerak, tetapi dia bisa menggerakkan mulutnya. Hutang dari rumah sakit terlarang hanya bisa ditunda dan tidak bisa dihutang. Senyuman Qin Lang masih cerah. Kalau begitu aku akan menunggu kalian untuk menagihnya. Hanya saja kamu sudah tidak punya kesempatan lagi untuk menagihnya. Setelah mendengar pernyataan pembunuhan ini, belasan pria dan wanita Tokyo mengangkat pedang mereka dan bersiap untuk melawan Qin Lang habis-habisan. Boom! Saat ini, terdengar sebuah suara ledakan yang keras. Pintu yang tertutup rapat tiba-tiba runtuh dan jatuh ke samping. 6 mobil Land Rover dengan nomor plat Yanqing bergegas ke tempat kejadian. Tanpa mengatakan apapun, mobil itu langsung bergegas kemari, lalu naik ke atas panggung dengan arogan dan mendominasi. Ketika Yuzuka Luye meliriknya, dia tiba-tiba menyeringai. Qin Lang, mungkin saja kamu tidak bisa membunuhku malam ini. Setelah Xiang Yayue melirik nomor plat itu, dia juga menghela nafas dengan lega. Lalu, dia mengayunkan tangannya dan meminta semua orang untuk menyimpan senjatanya. Jelas bahwa dia sudah tahu siapa yang datang. 6 mobil Land Rover itu langsung melaju melintasi rerumputan. Lalu mereka berhenti di depan pintu aula berkabung dan pintu mobil satu persatu terbuka secara bersamaan. Lebih dari 20 pria dan wanita yang berseragam dan bersenjata lengkap turun dari mobil. Seragam itu memiliki bentuk tubuh yang berbeda untuk pria dan wanita, tetapi seragam itu membuat semua orang merasa sangat dingin. Kemudian, muncul seorang wanita yang berseragam lainnya, dengan tinggi badan 1,7 meter dan wajah lonjongnya yang dingin dan arogan. Wanita itu menatap Qin Lang, lalu dia menyeringai. Siapakah kamu? Beraninya kamu datang ke tempat pribadi untuk membunuh orang. Ini adalah pertama kalinya aku Shen Liu melihat orang yang begitu arogan selama bertahun-tahun. Tetapi jika kamu sudah datang, jangan pergi lagi. Shen Liu menatap Qin Lang dengan konyol. Qin Lang, jika kamu tidak ingin mati, letakkanlah senjatamu dan menyerahlah segera. Qin Lang berkata dengan samar, siapakah kalian? Divisi Operasi Bersenjata. Shen Liu berkata dengan langsung, departemen resmi yang menangani urusan dunia bawah tanah secara khusus. Oh, Qin Lang mengangguk. Oke, setelah aku membunuh Yuzuka, kalian datanglah untuk mengelap lantai. Qin Lang tidak tahu departemen apakah itu, tetapi tidak peduli siapakah dia, itu juga tidak bisa menghentikannya untuk membunuh Yuzuka Luye. Setelah membunuh kedua putranya, jika dia tidak menghabisi mereka semua, dia akan merasa sulit untuk tidur. Qin Lang
Setelah mendengar kata-kata Qin Lang, Shen Liu menjadi sangat marah. Kamu terlalu sombong sekali. Tahukah kamu dengan siapakah kamu berbicara sekarang? Tahukah kamu tempat apakah ini? Tahukah kamu apa identitas Tuan Yuzuka? Siapa yang memberimu keberanian untuk membunuh orang secara terbuka? Di sini adalah Tiongkok di bawah aturan hukum. Keluarga Yuzuka adalah tamu terhormat kami, apalagi di sini juga telah disewa oleh keluarga Yuzuka. Kami masih belum menanyaimu tentang insiden pembunuhan Yuzuka Azaki. Kamu malah masuk ke dalam tanpa izin, membawa pedang secara ilegal, bahkan juga bertindak untuk melukai orang dan membunuh orang. Saat ini, kamu masih menginginkan nyawa Tuan Yuzuka. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk begitu keterlaluan? Siapa yang memberimu kualifikasi untuk mengabaikan hukum negara? Wajah Shen Liu yang cantik menjadi sangat dingin, lalu dia menunjuk Qin Lang dan berteriak. Aku sekarang menggunakan identitasku sebagai kapten tim divisi operasi bersenjata untuk memperingatkanmu. Lepaskan Tuan Yuzuka dan menyerahlah segera, tunggulah kantor adjudikasi untuk menanganimu. Jika kamu berani melukai siapapun, jangan salahkan aku yang bersikap tidak sopan padamu. Lagi pula, kejahatanmu yang telah membunuh Yuzuka Azaki sudah pasti dan juga tidak ada orang yang berani mengatakan apapun jika memberimu hukuman mati. Ketika Shen Liu memiringkan kepalanya, beberapa wanita yang berseragam melangkah maju ke depan, lalu mereka mengangkat pistol mereka dan membidik ke arah Qin Lang dengan jijik. Kesan terkejut melintas di mata Qin Lang. Dia merasa bahwa wanita itu sepertinya sangat menyukai dirinya sendiri. Kemudian, Qin Lang memikirkan seseorang di dalam benaknya, Shen Qingshan. Di saat dia bertarung dengan orang-orang Tokyo di tembok besar Tiongkok, Shen Qingshan adalah penghubung seni bela diri yang menyanjung orang-orang Tokyo. Ketika melihat bahwa Shen Liu terlihat sedikit mirip dengan Shen Qingshan, jelas bahwa Shen Liu membalas dendam secara pribadi. Qin Lang tersenyum tipis, lalu dia menatap Shen Liu dengan tajam. Yuzuka Azaki dibunuh oleh aliran telapak besi. Kejahatan apa yang kumiliki? Yuzuka Anke jelas bahwa sudah tahu dengan kebenarannya, tetapi dia masih ingin membunuhku. Aku melindungi diriku sendiri dan membunuhnya. Kejahatan apa yang kumiliki? Yuzuka Luye sangat ingin membalas dendam dan mengumpulkan banyak master untuk mengepungku dan membunuhku. Aku melindungi diriku sendiri dan melawannya. Kejahatan apa lagi yang kumiliki? Oh iya, Yuzuka Sawako tidak peduli pada penyelidikan dari pihak kepolisian, lalu dia diam-diam berpura-pura menjadi dokter untuk membunuhku dan Lu Meichen. Apakah dia tidak bersalah? Keluarga Yuzuka terus-menerus ingin membunuhku. Mengapa divisi bersenjata milikmu tidak keluar untuk menegakkan keadilan? Aku mencoba untuk mendapatkan keadilanku sendiri, tetapi kamu malah berpura-pura menjadi orang yang benar. Apakah menurutmu itu tidak konyol? Qin Lang tampaknya main-main dan sama sekali tidak menghargai Shen Liu. Aku tidak melihat apa yang kamu katakan itu. Wajah Shen Liu yang cantik menjadi dingin, lalu dia berkata, aku hanya melihatmu yang keterlaluan. Membawa pedang, melukai orang, membunuh orang, apalagi juga mengancam Tuan Yuzuka. Sekarang, perilakumu sangat buruk sekali. Jika kamu memiliki keluhan apapun, kamu bisa mengajukan banding secara perlahan, tetapi malam ini, kamu harus meletakkan senjata dan menerima hukuman. Shen Liu menatap Qin Lang dengan provokatif, apakah kamu berani untuk menolak perintah? Yuzuka Luye melontarkan sebuah kalimat, Kapten Shen, pria itu sangat brutal. Dia telah membunuh anak-anakku, menghancurkan hubungan diplomatik, apalagi juga meracuniku dan melukaiku. Kamu harus menghukumnya. Orang Tokyo yang tidak tahu malu itu berada di luar dugaan Qin Lang. Tuan Yuzuka, tenang saja, kami pasti akan memberi kalian sebuah penjelasan. Shen Liu mengangguk, lalu dia berteriak pada Qin Lang lagi, Qin Lang, apakah kamu benar-benar ingin menolak perintah? Qin Lang tertawa, kamu tidak bisa membedakan yang mana benar dan salah, mengertak orang lain dengan kekuasaanmu,
apakah kamu tidak takut akan ditegur oleh banyak orang? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Shen Liu sedikit mendongak. Kamu hanya cukup tahu bahwa dirimu sendiri telah melanggar hukum. Jika kamu tidak menyerah, aku akan menambahkan satu kejahatanmu lagi. Beraninya seorang dokter kecil berbicara tentang kebenaran dengannya. Shen Liu merasa sangat marah di dalam hatinya. Dia langsung mengeluarkan pistol dan membidiknya ke arah kepala Qin Lang. Berlututlah, peluk kepalamu dan menyerahlah. Idiot. Ketika Qin Lang mencibirnya, terdengar suara mesin mobil di depan pintu. Kemudian, sebuah motor listrik melaju kemari. Lin Shaoxiong mengenakan jaket dan helm, lalu dia berjalan ke depan Qin Lang seperti satpam. Shen Liu dan lainnya jelas mengenal Lin Shaoxiong. Ketika melihat kemunculannya, kelopak mata mereka secara naluriah berkedut dan moncong pistol mereka juga diturunkan. Raja Selatan, selamat malam, kami sedang melaksanakan misi, mengapa kamu datang ke sini? Shen Liu mengingatkan Lin Shaoxiong, agar Lin Shaoxiong tidak mendekati Qin Lang. Dia juga mengisyaratkan bahwa Qin Lang adalah tersangka. Lebih baik Lin Shaoxiong tidak ikut campur tangan. Dia bisa melihat bahwa Lin Shaoxiong sepertinya mengenal Qin Lang, hanya saja Lin Shaoxiong bahkan tidak melirik mereka dan matanya tertuju pada wajah Qin Lang. Kemudian dia berkata, "Mengapa kamu keluar begitu lama? Sup ayam jamur ulat yang kutinggalkan untukmu sudah dipanaskan 3 kali. Jika kamu masih tidak kembali untuk makan, rasanya sudah tidak enak." Nada bicaranya sepertinya sedang menyalahkan, tetapi itu malah membawa kesan perhatian. Qin Lang menggaruk kepalanya, lalu dia berkata sambil tersenyum, "Paman Lin, maaf, aku keluar untuk membunuh beberapa orang, sehingga menjadi tertunda sesaat." Lin Shaoxiong melirik Yuzuka Luye dan lainnya, "Apakah kamu sudah selesai membunuhnya sekarang?" Qin Lang menghela nafas dengan panjang, "Masih belum, masih butuh sedikit waktu lagi." Dang. Lin Shaoxiong mengambil pedang yang setengah itu di tangan Qin Lang, lalu dia menyatukan kedua tangannya dan menghancurkannya. Dalam waktu sekejap, pedang samurai yang setengah itu berubah menjadi belasan pecahan. Kemudian pecahan itu ditembakkan ke tenggorokan Yuzuka Luye dan orang Tokyo lainnya. Bab 695. Kecemasan dari Qiu Gongcheng. Satu pedang menembak tenggorokan. Ark. Yuzuka Luye dan lainnya menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah dengan ekspresi yang menyakitkan. Mata mereka penuh dengan kesedihan dan kemarahan, lalu mereka memelototi Lin Shaoxiong dengan penuh ketakutan, keraguan dan ketidakpercayaan. Mereka tidak akan percaya bahwa Lin Shaoxiong baru saja membunuh mereka dengan begitu santai, auranya tak terkendali dan tubuhnya penuh dengan kekuatan. Sekarang sudah selesai membunuh mereka, kembalilah untuk minum sup. Lin Shaoxiong bertepuk tangan, lalu dia memutarkan motor listriknya dan melaju pergi dengan Qin Lang. Shen Liu dan lainnya benar-benar tercengang, mereka telah menduga sangat banyak akhir, misalnya seperti Qin Lang akan menyerah. Qin Lang bersikeras untuk melawan, Qin Lang mencari pendukungnya, tetapi tidak peduli apapun, akhirnya dikendalikan oleh divisi bersenjata mereka. Lagi pula, mereka memiliki lebih dari 20 pistol di tangan mereka, apalagi juga ada sosok tokoh besar yang mendukung mereka di belakang. Setidaknya, mereka juga bisa melindungi nyawa Yuzuka Luye, tetapi akibatnya bahwa Lin Shaoxiong melaju kemari dengan motor listriknya, lalu dia memarahi Qin Lang, membunuh Yuzuka dan lainnya dengan tidak sabar dan kembali untuk minum sup, jika tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Shen Liu tidak akan percaya dengan adegan ini. Selain pernyataan Lin Shaoxiong yang mengabaikan nyawa orang, juga ada serangannya yang santai tetapi membawa niat membunuh yang kuat. Pedang yang sudah patah membunuh 13 orang sampai tewas di tempat, termasuk Yuzuka Luye yang dilindungi. Shen Liu tidak hanya merasa terkejut saja, tetapi juga tercengang. Dia beberapa kali ingin mengeluarkan perintah untuk menghentikan motor listrik itu, tetapi dia tidak bisa mengucapkan kata-katanya. Ketika angin bertiup, dia menyadari bahwa belakang punggungnya sudah basah kuyup. Selain Yuzuka Sawako, Yuzuka Luye dan anak-anaknya, serta yang lainnya sudah tewas. Di Yanjing, setelah begitu banyak orang mati,
Qinlang sama sekali tidak peduli. Dia pergi ke kantor polisi untuk merekam pengakuannya, lalu dia mengirim Tihu dan Yusuka Sawako dan dibebaskan keluar dengan jaminan. Ini adalah keuntungan dari Song Changwei yang tak berperasaan. Dia tidak memihak, tetapi dia juga tidak akan membunuh Qinlang demi situasi keseluruhan. Sebenarnya, Song Changwei juga hanya meminta Song Changxing untuk memperingatkan bahwa ada terlalu banyak orang yang mati belakangan ini dan lebih baik untuk lebih berhati-hati. Qinlang tidak memedulikannya dan istirahat selama setengah hari, lalu dia kembali praktik di Balai Huichun. Musuh harus dibunuh, tetapi pasien juga harus diselamatkan. Ketika Qinlang menjalani hidupnya dengan tenang dan damai, Qiu Gongcheng menampar wajah Qiu Qianzhang di kubu aliran. Telapak besi di Yanjing, brengsek, sama sekali tidak berguna. Tihu yang kehilangan kontak juga tidak melaporkannya padaku. Akibatnya, dia telah ditangkap oleh Qinlang dan dipaksa untuk menyatakan pengakuannya, yang membuat kita menjadi pasif sekarang. Tahukah kamu bahwa kita sedang berada dalam bencana besar sekarang? Kemarahan Qiu Gongcheng yang belum pernah ada sebelumnya membuat Xiang Yayue dan lainnya terdiam. Mereka tidak pernah melihat Qiu Gongcheng yang marah seperti ini. Yuzuka Luye dan anak-anaknya sudah mati. Kita harus memberi penjelasan kepada rumah sakit terlarang. Tihu menyamar menjadi Qinlang untuk membunuh orang. Kita harus memberi penjelasan kepada Lin Shaoxiong. Keluarga Qiu menyewa pembunuh untuk membunuh Yusuka Azaki. Kita harus memberi penjelasan kepada Song Changxing. Tidak ada satupun dari ketiganya yang bisa dijelaskan. Menurutmu, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini? Qiu Gongcheng biasanya selalu menghormati adiknya ini, tetapi dia hari ini tidak bisa mengendalikan dirinya untuk menampar adiknya. Awalnya, strategi ini dirancang dengan mulus, tetapi tak terduga bahwa pada akhirnya telah merugikan diri mereka sendiri. Mereka diam-diam memanfaatkan seseorang untuk membunuh orang. Tetapi karena pengkhianatan dari Tihu, itu membawa kerusakan yang menghancurkan, apalagi juga mendorong keluarga Xiang dan aliran telapak besi ke dalam bahaya. Semuanya ini adalah kesalahan Qiu Qianzhang dalam penilaiannya terhadap Tihu. Dia melebih-lebihi kemampuan dan kesetiaan Tihu. Qiu Gongcheng berada dalam dilema sekarang dan menjadi pecundang di kedua sisi. Kakak, ini adalah salahku, maafkan aku, maafkan aku. Qiu Qianzhang juga merasa sangat tidak puas terhadap tindakannya sendiri. Kali ini, dia juga merasa sangat bersalah. Setelah Yusuka Azaki mati, aku pikir bahwa semuanya berjalan dengan sangat sempurna dan aku juga tidak terlalu memperhatikan tindakan Tihu untuk selanjutnya, tetapi malah muncul kelalaian yang begitu besar di sesi ini. Aku juga tidak menyangka bahwa dia telah menjadi sasaran Qinlang, apalagi juga ditangkap oleh Qinlang. Jika aku tahu dengan hal ini sejak awal, aku pasti akan memberitahu kakak secepat mungkin dan meminta solusi dari kakak. Hais, rencana manusia tidak bisa menandingi rencana Tuhan. Siapa yang bisa menyangka bahwa masalah ini akan berkembang menjadi seperti ini? Kata Qiu Qianzhang sambil menutupi wajahnya dengan patah hati. Dapat dikatakan bahwa Qinlang si bajingan itu beruntung untuk menemui Tihu. Itu bukan kesalahan di dalam rencana kita. Qiu Qianzhang sangat marah. Jika Tihu tidak ditangkap oleh Qinlang, dunia bawah tanah dan kantor polisi tidak akan melepaskannya pergi sekarang. Betapa nyamannya itu. Kali ini, Xiang Yayue secara khusus datang untuk mengakui kesalahannya. Kedua keluarga mereka sangat akrab dan hampir berbagai informasi tentang masalah untuk menghadapi Qinlang. Oleh karena itu, Qiu Gongcheng sama sekali tidak pantang untuk mengajari adiknya sendiri di hadapan Xiang Yayue. Beruntung, Qiu Gongcheng tertawa. Jika Qinlang mengandalkan keberuntungannya, takutnya dia sudah mati berkali-kali. Dia yang begitu licik bisa mundur dengan sepenuhnya setiap kali orang lain rugi, sedangkan dia tidak rugi. Apakah itu adalah keberuntungan? Qianzhang, kamu masih belum mengerti dan kamu pasti akan dirugikan oleh Qinlang seperti ini baik cepat atau lambat. Kamu adalah sosok tokoh yang telah memimpin aliran telapak besi selama lebih dari 20 tahun. Mengapa kamu tidak begitu efisien kali ini?
apalagi pengetahuanmu juga sangat pendek. Aku rasa bahwa kamu telah dibodohi oleh kemakmuran aliran telapak besi selama beberapa tahun ini. Jika Qinlang yang menangkap Tihu adalah sebuah keberuntungan, maka setelah menangkap Tihu, Qinlang akan menunjukkan kehebatan dan keterampilannya. Apakah kamu masih tidak bisa melihatnya? Dia bisa mundur dengan tenang di bawah pengepungan orang-orang Tokyo. Jika itu adalah keberuntungan, apalagi yang bukan keberuntungan? Sambil berkata demikian, Qiyu Gongcheng menjadi sangat marah dan ingin menamparkan Qiyu Qianzhang, tetapi pada akhirnya dia menahannya. Qiyu Qianzhang menjadi tercengang, hebat apanya? Qinlang yang menangkap Tihu awalnya juga bisa melepaskan dirinya sendiri dari segala tuduhan. Dia setidaknya bisa menjelaskannya di kantor polisi. Qiyu Gongcheng melonggarkan kancing di lehernya dan berkata, tetapi dia tidak terburu-buru untuk melapor ke kantor polisi. Sebaliknya, dia malah meminta Yuzuka Sawako untuk membunuhnya dan selalu berpura-pura tidak tahu dengan apapun. Setelah itu, dia menggunakan hal ini sebagai umpan dan kemudian menangkap Yuzuka Sawako dan Yuzuka Anke untuk meminta penjelasan dari keluarga Yuzuka. Jika kamu ingin mengatakan bahwa Qinlang tidak melakukan persiapan dan tidak merencanakannya sebelumnya, aku tidak akan percaya. Jika masalahnya dilakukan dengan sempurna, tanpa adanya perencanaan yang matang sebelumnya, maka aku pikir bahwa Qinlang adalah orang jenius. Apakah kalian masih tidak bisa melihat bahwa Qinlang awalnya sudah melakukan persiapan dan membawa Tihu ke aula berkabung? Kecuali, ada dua kemungkinan. Pertama adalah keluarga Yuzuka menjadi marah setelah mengetahui kebenarannya dan hendak ingin membalas dendam pada aliran telapak besi kami dan keluarga Siang secara agresif. Jika demikian, Qinlang yang melakukan serangan balik sama sekali tidak menyia-nyiakan tenaganya. Dia mengarahkan tombak masalah ke lawannya dan membiarkan ketiga keluarga kita bertarung satu sama lain, sedangkan dia mendapatkan keuntungan di samping. Sambil melihat keramaian, tidak hanya dirinya sendiri yang sama sekali tak terluka, tetapi juga bisa membalas dendam pada kita dan mempermalukan kita semua sekaligus, apalagi juga akan dimarahi tidak tahu malu oleh dunia. Kemungkinan kedua adalah Qinlang juga telah melihatnya dengan jelas. Dia sudah menduga bahwa mungkin saja Yuzuka Anke lebih rela untuk menyembunyikan kenyataannya setelah melakukan pertimbangan yang praktis untuk kepentingan keluarganya. Lalu dia bersikeras bahwa Qinlang adalah pembunuh yang membunuh Yuzuka Azaki, tetapi ini juga kebetulan pas dengan kepentingan Qinlang. Sehingga dia memiliki alasan yang cukup baik untuk membunuh Yuzuka Anke. Sebenarnya, Qinlang yang membunuh Yuzuka Anke dan tidak memberi muka kepada Yuzuka Luye, ingin menjebak Yuzuka Luye dan membiarkan Yuzuka Luye bertarung dengan Qinlang di dalam kesedihan dan kemarahannya yang ekstrim, sehingga tujuan Qinlang yang ingin membunuh sosok tokoh utama di keluarga Yuzuka akan tercapai. Kali ini, dia memanfaatkan Tihu untuk mengacaukan seluruh keluarga Yuzuka, agar tidak meninggalkan jejak dan masalah ke depannya. Selama keluarga Yuzuka yang bertindak terlebih dahulu, Qinlang akan membunuh mereka semua. Song Changxing dan Song Changwei juga tidak akan menghukum Qinlang, karena itu adalah pembelaan diri yang sah. Mengapa Qinlang berulang kali melindungi Tihu dan tidak membiarkan Tihu mati? Masalah ini tidak sesederhana ini. Menurutku, dia tidak akan melepaskan siapapun yang ingin menentangnya. Kali ini, Tihu adalah pegangan di tangannya. Dia masih ingin mengandalkan Tihu untuk mempersulit aliran telapak besi kita dan keluarga Siang. Oleh karena itu, kamu jangan memikirkan Qinlang dengan begitu sederhana. Semuanya ini tidak begitu mudah untuk diakhiri. Qianzhang, kamu terus-menerus mengatakan keberuntungan. Apakah keberuntungan bisa membuat serangkaian serangan dan rencana yang mulus? Qiyu Gongcheng merasa sangat kecewa. Qianzhang, kamu terlalu ceroboh. Aku pernah bilang padamu bahwa kita juga memiliki rencana yang mulus untuk menghadapi Qinlang. Aku awalnya tidak begitu mengabaikan Qinlang, harus tahu bahwa di belakangnya masih ada Lin Shaoxiong dan komunitas Ming.